Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifa, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tahukah kamu dalam Islam kita akan dihidupkan kembali setelah kematian? Mari simak video ini untuk mengetahui 7 tahap kehidupan setelah kematian. Manusia yang telah meninggal akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya, sebagai catatan apakah mereka masuk surga atau neraka. Namun, sebelum sampai pada penentuan apakah kita akan masuk surga atau neraka, terdapat beberapa tahapan kehidupan yang manusia harus jalani terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan, kami berharap Anda untuk subscribe, like dan share video ini, dan video kami lainnya sebagai bentuk dukungan, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya dan sebagai bentuk syiar Islam kita semua. Beberapa tahap kehidupan setelah kematian. Tahap pertama adalah alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan berpindah ke alam kubur atau alam barzakh. Di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya pada mereka mengenai agama. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia siapa Tuhan mereka, apa agama yang mereka percayai, apa kitab yang mereka baca, dan siapa nabi mereka. Barzah sendiri memiliki arti sekat antara alam dunia dan alam akhirat, sejak Nabi Adam hingga saat ini. Meski hanya menjadi tempat persinggahan, tetapi waktu yang dihabiskan di alam ini cukup panjang. Bahkan kabarnya, lebih lama dibandingkan di alam dunia. Sebagaimana dijelaskan para ulama, gambaran dan kondisi manusia di alam barzah itu sebagai sekat antara dunia dan akhirat. Manusia yang sudah berada di alam barzah dapat melihat alam dunia dan akhirat. Dia, alam barzah, sebagai sekat. Mereka ahli kubur atau ahli barzah bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Mereka berada di satu tempat yang namanya barzah, bisa melihat dunia dan akhirat. Selama di dunia, manusia yang telah meninggal tidak dapat membawa gelar, jabatan, bahkan harta yang selama hidupnya dikejar. Hal yang dapat dibawa sebagai bekal dan dapat menyelamatkan manusia hanyalah amalan ibadah dan perbuatan baik selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan selama menjalani hidup di alam dunia, pasti akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai miniatur akhirat, manusia akan diperlihatkan Allah kenikmatan di akhirat bagi yang selalu melakukan ibadah dan perbuatan baik. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihatkan siksaan bagi yang melakukan perbuatan buruk selama di dunia, meskipun itu sangat kecil, tapi imbasnya sudah bisa dialami saat di alam barzah. Lalu, sampai kapan manusia akan berada di alam barzah? Manusia akan berada di alam barzah sampai dengan hari kiamat tiba. Saat itu, semua manusia yang berada di alam barzah akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalam ayat ini dijelaskan selama di alam barzah manusia akan diperlihatkan surga dan neraka. Namun, meski baru diperlihatkan, tetapi sudah ada yang terkena imbasnya, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa. Bagi yang berbuat dosa, akan mendapatkan siksa kubur di alam barzah. Sampai-sampai, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Kebangkitan. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Para ulama sepakat akan adanya hari kebangkitan ini. Di saat manusia dibangkitkan, mereka dalam keadaan telanjang kaki, tanpa pakaian dan belum dihitan. Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Sedang orang yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, saya adalah penghulunya anak Adam pada hari kiamat, dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Hadis riwayat Muslim.
Pada hari itu manusia diciptakan dengan bentuk yang baru, dan di dalamnya terdapat kekhususan-kekhususan yang baru, seperti tidak mati, walaupun tertimpa musibah, dan mereka dapat melihat malaikat dan jin. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, lalu dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan dibinasakan. Kemudian, malaikat Israfil akan meniupkan kembali sangkakala kedua, yang akan membangkitkan semua makhluk hidup di dunia. Terompet atau sangkakala adalah seruling yang bentuknya seperti tanduk besar, yang siap ditiup oleh malaikat Israfil, yang menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Tiupan yang pertama adalah untuk mengejutkan manusia, dan membinasakan mereka dengan kehendak Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Tiupan ini akan menimpa seluruh alam dengan guncangan yang keras dan hebat, sehingga merusak seluruh susunan alam yang sempurna ini. Ia akan membuat gunung menjadi rata, dan melumat bumi dengan selumat-lumatnya. Membuat laut saling beradu, dan mengeluarkan api. Bintang bertabrakan, matahari akan digulung, lalu hilanglah cahaya seluruh benda-benda di alam semesta. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti ketika awal penciptaannya. Allah Ta'ala menggambarkan kedahsyatan saat kehancuran tersebut sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Hajj ayat 1-2. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah, pada hari, ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah, semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Sedangkan pada tiupan yang kedua, adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia. Dan tiuplah sangkakala, kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Rabb mereka. Quran Surah Yasin ayat 51. Rasulullah bersabda, kemudian ditiuplah sangkakala, di mana tidak seorang pun yang tersisa, kecuali semuanya akan dibinasakan. Lalu Allah menurunkan hujan seperti embun, atau bayang-bayang. Lalu tumbuhlah jasad manusia. Kemudian sangkakala yang kedua ditiup kembali, dan manusia pun bermunculan, bangkit dan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Padang Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering, dengan matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di Padang Mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan umat muslim tidak merasakan kepanasan karena dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang ada di Padang Mahsyar, mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Hadits sahih ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian,
karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda, sesuai dengan amalnya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada juga yang berkendaraan, namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Qatadah mengatakan, "Benar, demi kemuliaan Rabb kami." Hadits sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini, berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya, sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Jika matahari di dunia ini didekatkan ke bumi dengan jarak 1 mil, niscaya bumi akan terbakar. Bagaimana mungkin di akhirat kelak matahari didekatkan dengan jarak 1 mil namun makhluk tidak terbakar? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, bahwa pada hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, dan tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya, bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan, kecuali beberapa golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Perhatikanlah keadaan penghuni neraka yang disiksa, dengan begitu kerasnya, namun mereka tidak binasa karenanya. Allah Ta'ala berfirman, "Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab." Quran Surah An-Nisa ayat 56. Golongan yang akan mendapatkan naungan Ars Allah Ta'ala. Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsinya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 1. Imam, pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan,
sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah, lalu merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada golongan lain yang juga mendapatkan naungan Allah Ta'ala, adalah orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang kepadanya, atau memutihkan hutang darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya, pada hari kiamat. Hadits Sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan berbaris, dan menunggu Yaumul Mizan, atau hari penimbangan, ketika amalan mereka ditimbang baik dan buruknya. Jika manusia lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia mendapatkan keselamatan. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. Mizan atau timbangan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Adapun mizan di akhirat adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Syarah Lumatul I'tiqad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mizan di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki, dan benar-benar ada. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya. Seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, mizan ini sangat akurat dalam menimbang, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman Quran Surat Al-Anbiya, ayat 47. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat dalam timbangan, pada hari kiamat, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Hadits Sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang, di hari kiamat, daripada akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surah Al-Kahfi ayat 105. Hadits Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang dan menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang sedang kalian tertawakan? Para sahabat menjawab, kedua betisnya yang kecil, wahai Nabiullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dan At-Tabrani dalam Al-Kabir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh,
Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak wahai Robku. Allah bertanya, apakah engkau memiliki uzur, alasan? Dia menjawab, tidak wahai Robku. Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikitpun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu, bitokoh, yang di dalamnya terdapat kalimat, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Robku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu La ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum yang ditimbang adalah amal perbuatannya, karena kebanyakan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Adapun timbangan buku catatan amal dan pelakunya, maka itu khusus untuk sebagian orang saja. Begitulah yang dikatakan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang terdapat di dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga sedikit sajian yang disampaikan tentang Yaumul Mizan ini bisa menjadi pendorong bagi kita untuk beramal sholih. Dan sekecil apapun amalan yang kita lakukan, tidak akan disia-siakan walaupun sebesar semut kecil. Dan di hari kiamat kelak, setiap manusia pasti akan melihat setiap amal yang telah dia usahakan di dunia ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menutup umur kita dengan kebaikan dan keselamatan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal, adalah hari di mana Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya, kewajiban, kamilah membuat perhitungan atas mereka. Manusia yang sedang dihitung amal perbuatannya akan dibagi menjadi dua, yaitu hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Berdasarkan hadis Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu hisab mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian, Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hamba-Nya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Abi Hashim dalam Kitabus Sunnah. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Apakah binatang juga dihisab? Sesungguhnya, makhluk yang pertama kali diadili oleh Allah Ta'ala adalah binatang, bukan manusia ataupun jin. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Quran Surah At-Takwir ayat 5, yakni dikumpulkan di hari kiamat untuk diadili. Kemudian dalam Surah Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat, juga, sepertimu. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab kemudian kepada Rablah mereka dihimpunkan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, pada hari kiamat kelak, seluruh binatang akan dikumpulkan, sedangkan manusia menyaksikannya. Kemudian binatang-binatang itu diadili,
sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah binatang tersebut dikisos, Allah akan mengubahnya menjadi tanah. Allah melakukannya untuk menegakkan keadilan di antara makhluknya. Tafsir Juz Amma, halaman 70. Hisabnya hewan ini disaksikan oleh para malaikat, orang-orang yang beriman dan juga orang kafir. Setelah binatang diadili, Allah Ta'ala berfirman, jadilah tanah. Maka binatang-binatang itu berubah menjadi tanah. Tatkala melihat hewan itu diubah menjadi tanah, orang-orang kafir itu mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Inilah salah satu makna firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Naba ayat 40. Dan orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja. Hisabnya seorang mukmin, kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah mengadili hambanya yang mukmin seseorang diri pada hari kiamat, tidak seseorang juga yang melihatnya serta tidak seseorang juga yang mendengarnya. Allah Ta'ala betul-betul menutupi aibnya, sehingga tidak seseorang pula yang mengetahuinya. Allah memperlihatkan kesalahan-kesalahannya, serta mengatakan kepadanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa ini? Maka dia menjawab, ya wahai Rabbku, aku mengetahuinya. Tiap kali ditunjukkan dosa-dosanya, ia terus mengakuinya sampai-sampai ia merasa pasti binasa. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Hadits sahih ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan karunia besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang mukmin. Allah Ta'ala menutupi aib seorang mukmin, dan tidak memperlihatkannya di depan manusia lain. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sudah menutupi dosa-dosa kita yang begitu banyaknya. Oleh sebab itu, kita wajib banyak bertaubat kepadanya, serta meminta ampun kepadanya, dari seluruh dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa tersebut. Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Para saksi akan menyeru mereka di hadapan seluruh makhluk. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zolim. Quran Surah Hud ayat 18. Apakah bangsa jin juga dihisab? Sesungguhnya bangsa jin juga akan dihisab, karena mereka juga dibebani syariat. Oleh karena itu, jin yang kafir juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka, bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Quran, Surah Al-A'raf ayat 38. Demikian pula sebaliknya, bangsa jin yang beriman juga akan masuk ke dalam surga, dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Namun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah jin yang solih juga akan masuk surga. Semoga pembahasan tentang Yaumul Hisab ini, bisa membuat iman kita semakin bertambah, dan semoga kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Yaumul Hisab ini sesuatu yang harus kita imani. Jembatan Shirathul Mustaqim. Kehidupan setelah kematian berikutnya adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Bagi manusia yang timbangan amal kebaikannya tinggi, ia akan mudah menyeberangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit, akan kesulitan menyeberangi jembatan ini. Ada 4 gambaran jembatan Shirathul Mustaqim ini, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jalan yang lurus. Adanya jembatan Shirathul Mustaqim telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat 6, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Titian rambut yang tajam. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, menyampaikan gambaran jembatan Shirathul Mustaqim. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Membentang di atas neraka. Gambaran lain tentang jembatan Shirathul Mustaqim juga terdapat dalam hadis berikut. Dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam.
Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sadan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dilalui sesuai amalan. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Jembatan Sirotol Mustaqim dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat, bergelantung, pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api, dan menghadapi kesulitan di atasnya, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Jadi, sulit atau mudahnya seseorang ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim ini, bergantung pada amalannya semasa hidup di dunia. Mereka yang selalu taat perintah Allah, akan melewatinya dengan cepat dan selamat. Sedangkan yang sebaliknya, maka akan mengalami kesulitan. Surga dan neraka. Kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di surga kamu tidak pernah mengalami kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan. Surga diciptakan oleh Allah bagi umatnya yang beramal saleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali dan dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan di dunia. Untuk melihat gambaran lengkap surga dan neraka, silakan lihat video kami lainnya mengenai topik tersebut. Kami tautkan linknya di akhir video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah dan menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan syariat Islam. Dan semoga kita semua senantiasa selamat dan dengan mudah melewati jembatan Sirotol Mustaqim dengan aman di akhirat kelak dan bisa merasakan nikmatnya surga. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih. Jazakallah khairon kasiron.